Pemirsa, Ernst Young hingga kini terus mendukung pertumbuhan industri pasar modal dan penambahan jumlah emiten baru di tanah air. Salah satunya melalui program IPO Masterclass yang telah diselenggarakan selama 12 tahun atau sejak tahun 2010 lalu. Industri pasar modal di tanah air dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari jumlah investor pasar modal yang mengalami kenaikan hingga double digit. Kustodian Central Efek Indonesia mencatat, jumlah investor pasar modal di bulan Maret 2023 sudah mencapai 10.763.416 investor. Adapun generasi milenial dengan rentan usia 30 tahunan tercatat masih mendominasi dan menjadi investor dengan jumlah terbesar di pasar modal mencapai 58,18% dengan nilai aset sebesar 52,07 triliun rupiah. Dan guna mendukung pertumbuhan industri pasar modal dan penambahan jumlah emiten baru di tanah air, Ernst Young hingga kini aktif berkontribusi, salah satunya melalui program IPO Masterclass yang telah diselenggarakan selama 12 tahun atau sejak tahun 2010 lalu. IPO Masterclass merupakan program IY Indonesia yang dilakukan bersama Bursa Efek Indonesia yang bertujuan mengajak perusahaan private atau family business untuk go public. Selain itu menjadikan Bursa Efek di Indonesia sebagai sarana untuk fundraising, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, profesionalisme manajemen, dan menjadi perusahaan yang berkelanjutan meskipun sudah berganti generasi dan kepemilikan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, IPO Masterclass, pintu masuk perusahaan untuk go public, sudah tersambung melalui bersama saya, sudah hadir di studio Bapak Peter Surya, EY Indonesia Country Managing Partner. Halo, selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Pak Pras. Ya, salam sehat Pak Peter. Sehat sekali, terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya. Menarik kalau kita bicara mengenai IPO Masterclass. Ini mungkin banyak pemirsa yang juga masih belum tahu ini IPO Masterclass ini. Karena kalau tadi sudah disampaikan, justru ini adalah menjadi pintu masuk nih bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan bisa dijelaskan sejak kapan nih EY mengadakan sesi IPO Masterclass ini dan tujuannya apa Pak Peter? Terima kasih Pak Pras. Jadi EY mengadakan IPO Masterclass ini pertama kali pada tahun 2010. Jadi tahun ini 2023 sudah 13 tahun EY menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, EY bersama-sama dengan Bursa Efek Indonesia mengajak sebanyak-banyaknya perusahaan private ataupun family business untuk bisa memanfaatkan Bursa Efek Indonesia menjadi sarana untuk fundraising. Jadi bagi EY Indonesia ini adalah kegiatan CSR kami, salah satu kegiatan CSR kami. Demikian Pak Pras. Berarti bagian menjadi CSR perusahaan begitu dari EY Indonesia sendiri. Nah, lantas bagaimana prosesnya kalau saya memiliki perusahaan begitu ya, ingin mengikuti IPO Masterclass itu seperti apa nih? Ya, jadi memang sampai dengan saat ini peserta dari IPO Masterclass itu adalah perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan juga yang direkomendasikan oleh partner kami. Biasa Pak, kalau misalnya perusahaan-perusahaan mempunyai intensi untuk melakukan IPO, mereka sudah datang terlebih dahulu meng-approach di Bursa Efek Indonesia. Dan itu yang langsung diarahkan mungkin ya untuk bisa mengikuti program IPO Masterclass ini. Betul sekali Pak Pras. Wow, berarti kalau memang sudah 13 tahun sampai tahun 2023 ini berarti sudah mungkin banyak sekali, ratusan Pak. Atau mungkin ribuan Pak perusahaan yang sudah mengikuti ya program IPO Masterclass ini. Nah, persyaratannya apa saja sih yang harus dipenuhi begitu? Karena memang ini sesuai rekomendasi dari Bursa Efek Indonesia untuk bisa mengikuti program IPO Masterclass, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi dong Pak Peter. Betul. Jadi sebetulnya belum ada persyaratan khusus untuk peserta yang terlibat dalam IPO Masterclass ini. Yang paling kami utamakan ini adalah IPO Masterclass ini memberikan manfaat terhadap perusahaan yang sedang mempersiapkan diri untuk IPO. Nah, oleh sebab itu kami memang merancang program ini untuk dihadiri oleh para C-suite
pengambil keputusan di perusahaan agar bisa memanfaatkan secara terbaik event ini. Karena mereka tuh akan bertemu dengan pihak-pihak yang sudah berpengalaman dan mempunyai kompetensi untuk menjelaskan proses IPO. Begitu, Pak. Materi-materi apa saja sih yang diberikan begitu kepada perusahaan-perusahaan yang mengikuti IPO Masterclass ini? Mengingatkan pada saat kita memilih menjadi perusahaan tercatat, berarti kan banyak sekali nih aturan-aturan yang harus dipenuhi, apalagi terkait dengan transparansi, GCG begitu. Nah, ini bagaimana? Ya, betul, Pak. Jadi memang IPO Masterclass ini memberikan gambaran bagaimana suatu perusahaan mempersiapkan diri untuk melakukan suatu IPO. Ya, jadi dalam event ini para partners kami yang berkecimpung di pasar modal akan memberikan penjelasan mengenai IPO dalam aspek strategi, dalam aspek akuntansi dan perpajakan, dalam aspek seperti Bapak sebut, yaitu tata kelola perusahaan. Betul. Dan juga dalam aspek yang menjadi penting akhir-akhir ini adalah sustainability. Betul. Nah, di luar daripada para partners EY yang akan membawakan aspek tersebut, kami juga mempunyai pembicara dari pakar-pakar di bidang masing-masing. Jadi ada pakar yang berasal dari konsultan hukum pasar modal yang akan membawakan aspek hukum. Ada lembaga pemeringkat kredit, ada perusahaan efek yang biasa menjadi konsultan IPO ataupun menjadi penjamin pelaksana emisi, perusahaan PR. Jadi mereka juga akan memaparkan bagaimana mereka bisa membantu suatu proses IPO yang berhasil. Oh, ini dia menarik ya. Banyak sekali informasi yang bisa didapatkan ini berarti bagi calon emiten ya, Pak Peter. Betul ya, sekali. yang akan menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Baik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Adakah biaya yang harus dikeluarkan, Pak Peter? Tapi kita akan ulas nanti, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan roadmap dari pasar modal tahun 2023 sampai dengan 2027. Ini ada 5 pilar pengembangannya. Apa saja? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, akselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien. Kemudian akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. Penguatan peran dari pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan best practice dan juga market conduct. Peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan investor ini juga menjadi roadmap pasar modal sampai dengan tahun 2027. Dan terakhir, penguatan layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Ini kalau bisa terimplementasi akan luar biasa sekali untuk perkembangan pasar modal Indonesia dari 5 pilar tadi. Berikutnya, untuk nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia, kita cermati dari tahun 2019 sampai dengan Maret 2023 ini trennya terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tercatat per Maret 2023 sudah mencapai 9.488 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Surya, EY Indonesia Country Managing Partner. Pak Peter, data-data tadi memang menunjukkan bahwa industri pasar modal Indonesia luar biasa dari sisi perkembangannya, Pak ya. Tadi kapitalisasi pasar, jumlah investor, bahkan emitennya terus bertambah. Apa yang bisa EY lihat melihat perkembangan terkini dari pasar modal Indonesia ini, Pak Peter? Ya, saya kira Indonesia kita perlu berbangga bahwa pasar modal kita ini masih menarik bagi investor untuk berinvestasi. Jadi memang pada 2022 yang lalu itu data di EY Global sendiri menunjukkan penurunan kegiatan pasar modal hingga 80% Pak Pras di Amerika Serikat. Ya, itu antara lain disebabkan karena
pemulihan yang masih berlangsung pasca pandemik, juga karena kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga serta tensi politik yang meninggi pasca terjadinya peperangan di Ukraina. Nah, untungnya hal tersebut tidak terlalu kelihatan dampaknya terhadap pasar modal di Indonesia. Jadi dari data yang kami peroleh di Bursa Efek Indonesia, tahun 2022 sendiri, Bursa Efek Indonesia mencatatkan kenaikan jumlah emiten yang lebih besar daripada emiten baru tahun 2021. Betul. 59 emiten baru. Yang paling mengejutkan ini adalah yang tahun 2023 ini, jumlah emiten baru sampai dengan April 2023 telah ada 34 perusahaan. Ya, baru ibaratnya kuartal pertama saja sudah menunjukkan tren yang cukup lumayan. Betul, Pak Pras. Nah, itu menarik. Berarti memang akan sangat positif lagi berjalannya di tahun 2023. Nah, terkait dengan IPO Masterclass lagi nih. Tadi memang sudah disampaikan beragam materi-materi luar biasa yang bisa didapatkan oleh calon emiten ya dalam program IPO Masterclass ini. Nah, lantas biayanya ini ada tidak sih, Pak Peter? Ya, jadi seperti kami kemukakan tadi bahwa IPO Masterclass ini adalah program CSR EY, maka tidak ada biaya yang dikenakan. Kembali lagi yang kami lihat adalah manfaat yang diharapkan diperoleh oleh para peserta tadi. Begitu Pak Pras. Baik, dan selain IPO Masterclass, support apa saja yang sudah disiapkan dan juga akan diberikan nih kepada calon-calon emiten pasar modal dari EY? Terima kasih Pak. Jadi karena EY ini memang sangat dikenalnya sebagai kantor akuntan publik, maka kita banyak berurusan dengan angka-angka. Jadi angka keuangan yang kredibel itu sangat penting untuk perusahaan yang akan go public ataupun perusahaan publik. Jadi kami berusaha untuk menjaga marwah dalam pelaksanaan tugas kami. Ya. Dan di luar itu kami juga mempunyai IPO enak betul. IPO enak betul. Jadi ini bisa dipakai para partner kami untuk berbicara dengan perusahaan calon emiten, menguji kesiapan calon emiten tersebut dalam IPO, proses IPO. Jadi yang enak betul ini melihat berbagai aspek, bukan hanya akuntansi keuangan, tapi juga melihat aspek governance, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan information technology, strategi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini yang menjadi penting saatnya adalah sustainability. Ini EY juga akan berkecimpung di dalam sustainability. Kita melihat investor pasar modal ke depannya itu akan sangat berfokus juga pada masalah sustainability ini. Jadi kita sudah melihat OJK sudah menerbitkan aturan emiten untuk juga melaporkan sustainability report bersama dengan annual report. Bursa Efek mempunyai indeks khusus namanya Sri ke Hati. Itu yang didasarkan pada 25 saham yang dipilih oleh Bursa Efek untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai langkah-langkah yang mendorong tanggung jawab lingkungan, sustainability, dan tata kelola yang baik. Jadi kami yakin ke depannya ini mungkin indeks-indeks baru yang berhubungan dengan masalah sustainability bisa juga muncul. Itu dia. Berarti memang banyak sekali parameter yang bisa digunakan untuk menjaga kinerja perusahaan ya. Tetap baik, kemudian berkelanjutan, itu yang paling utama berarti Pak Peter ya. Pak. Nah, apakah juga dengan IPO atau melantai di pasar modal Indonesia ini bisa menjadi salah satu strategi kita bisa mendapatkan fundraising misalnya. Jadi kan ini menjadi bagian juga nih untuk kita bisa menjaga keberlanjutan dengan adanya tambahan dana segar nih dari investor pasar modal, Pak. Ya, bisa sekali bahwa IPO ini menjadi suatu sarana. Meskipun kami katakan perusahaan tentu harus melihat strategi
pertumbuhan ataupun profitabilitasnya mereka masing-masing. Yeah. Jadi mereka harus melihat kembali saat yang tepat kalau misalnya IPO itu adalah suatu pilihan untuk dilakukan. Dan apabila IPO itu adalah suatu pilihan untuk mereka lakukan, maka persiapan antara lain mengikuti IPO Masterclass ini adalah suatu kesempatan yang baik. Nah itu dia, sejauh ini dan selama ini 13 tahun penyelenggaraan dari IPO Masterclass, adakah mungkin kendala-kendala yang masih ditemui begitu oleh emiten ataupun calon-calon emiten baru ini? Iya, kami kira tentunya emiten itu berdasarkan atas pengalaman, mereka itu harus berbicara dengan pihak-pihak yang memang mempunyai pengalaman dan kompetensi membantu proses IPO yang berhasil. Dengan demikian mereka itu akan mendapat arahan yang terbaik kalau memang ini sesuai dengan strategi perusahaan. Saya kira itu, Pak. Ada mungkin rekomendasi ataupun pesan yang bisa disampaikan juga nih Pak Surya begitu kepada tadi calon-calon emiten ataupun perusahaan-perusahaan yang mengikuti IPO Masterclass sendiri, karena kan memang ini toh ternyata berdasarkan perbincangan kita dengan beberapa menit saja sudah tergambarkan banyak sekali benefit yang bisa didapatkan begitu ya oleh calon-calon emiten dengan beragam informasi yang disampaikan oleh tentunya para profesional di pasar modal. Dan pesan apa yang mungkin bisa Anda berikan juga ini, Pak Peter? Ya, Pak Pras. Jadi pesan yang kami perlu sampaikan itu tentu adalah untuk perusahaan yang sudah tercatat tetap menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia, agar menjaga kepercayaan investor untuk terus mau berinvestasi di Indonesia. Untuk perusahaan-perusahaan yang sedang mempersiapkan diri ini, tentu kami sarankan adalah melihat kembali kepada strategi perusahaan tersebut. Karena strategi perusahaan dan bisnis dan sektor usaha perusahaan itu berbeda-beda. Dan suatu saat yang tepat untuk suatu perusahaan belum tentu saat yang tepat untuk perusahaan lainnya. Meskipun mereka mungkin berada satu industri, tetapi mereka harus melihat bagaimana caranya untuk mengoptimalkan value daripada perusahaan. Struktur pembiayaan itu bisa menjadi faktor pembeda. Jadi perusahaan dengan high leverage ataupun perusahaan dengan permodalan sendiri yang kuat itu tentu melihat fundraising melalui IPO ini dari kacamata yang berbeda. Misalnya saatnya, apakah ini saat yang paling tepat kami dapat mengoptimalkan value perusahaan. Maka itu saya kira hal-hal yang perlu dilihat oleh perusahaan yang sedang mempersiapkan diri pada saat ini. Itu dia, berarti ada tips juga yang nampaknya perlu diperhatikan begitu ya. Momentum lagi-lagi yang perlu dicari ya, Pak Peter ya. Betul, pada saat kita ingin melantai di Bursa Efek Indonesia. Pak Peter, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan nih kepada pemirsa. Tentunya para investor pasar modal dalam menyikapi tadi beragam informasi yang bisa didapatkan dalam program IPO Masterclass yang diselenggarakan oleh EY Indonesia begitu Pak Peter. Terima kasih Pak Pras. Baik. Ya pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.